jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita masih bisa mengikuti ibadah secara online. Biar kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera tetap mengalir di tengah jemaat sekalian. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Doa pembukaan oleh Bapak Gembala. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami sungguh percaya ini semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan kuduskan, layakkan hidup kami. Untuk kami mau menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati kemuliaan-Mu terjadi di dalam ibadah ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam ibadah ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap berpesta bersama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena oleh darah anak domba, iblis dihancurkan. Kita angkat pujian. Oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. haleluya. Kita katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Amin. oleh kesaksian kita, Kita katakan iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Haleluya. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Amin. Oleh kesaksian kita. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita angkat pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Biar semua ada sukacita di rumahnya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Kita akan pujian kembali. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, Bersoraklah bagi Tuhan. bersoraklah bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Ya sangkakala berbunyi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya.
angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab katakan sekali lagi, tanganku kuangkat padamu. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu selalu melingkupi bagi kami semua. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
serahkan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. kita katakan ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. ku bersyukur, Oh, ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Saya serahkan pada hamba-Nya untuk kebenaran firman. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau satu di dalam doa sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami telah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Mari ya Bapa, di mana sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua yang telah ambil bagian di dalam ibadah ini. Biarlah kiranya kuasa urapan-Mu mengalir, memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, firman-Mu ini Tuhan akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau urapi juga hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan, biar itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang jadi. Mari Bapa, kuasai seluruh hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar yang ada pada saat ini, kami benar-benar rindu dan haus, lapar akan firman-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Di mana sepanjang bulan Maret ini, kita memiliki tema yang luar biasa, di mana yaitu tentang cara berpikir. Tema firman Tuhan sepanjang bulan Maret ini, yaitu tentang berpikir positif. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Biarlah Bapak Ibu dimanapun kita ada saat ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing,
Mari kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau membaca bersama-sama dari kitab Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, biarlah kita mau mencari perkara yang di atas, di mana kita tahu bahwa Yesus Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara surgawi, bukan yang di bumi adalah perkara duniawi. Karena inilah yang menjadi pikiran kita, di mana kita percaya dengan berpikir positif, maka akan menghasilkan energi yang positif. Energi positif ini yang akan memampukan kita di dalam cara kita berpikir, yaitu pemikiran kita. Kita mau fokuskan, kita mau arahkan kepada pemikiran di mana kehidupan kekal kita. Dengan memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara surgawi, berarti kita akan diberikan oleh Roh Kudus kemampuan, kekuatan untuk berpikir secara positif, di mana kita boleh memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang, menyatakan dirinya kelak untuk menjemput gerejanya, maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah pentingnya kita untuk mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang, menyatakan dirinya kelak, dan menjemput gerejanya, maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, firman ini mengingatkan kita semua, supaya kita benar-benar bisa berpikir positif, memikirkan kepada hal kekekalan, karena kita harus ingat dan kita menyadarinya, bahwa tempat tinggal kita di bumi ini, di dunia ini, hanya sementara. Namun tempat tinggal kita yang sebenarnya, yang kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu kita mau tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dan kita juga dapat melihat dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada saat ini. Ini pun mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mau mencari perkara yang di atas, dan kita mau berpikir positif, mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Pada pagi hari ini, saya beri tema memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Untuk itu, biarlah pada pagi hari ini, saya percaya dengan kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Tentu ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam supaya kita dapat berpikir positif untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang pertama, saya mau katakan, kita mau menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus.
Itu kita ambil dari firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang sudah percaya kepada Kristus. Bahkan mereka sudah diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat ini, dikatakan bahwa tentang siasat orang dan kubu yang dibangun orang oleh keangkuhannya untuk menentang pengenalan akan Allah harus dipatahkan dan dirobohkan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa setiap siasat manusia dan kubu yang dibangun oleh manusia dengan keangkuhan hidupnya untuk menentang pengenalan akan Allah, ini harus ditawan oleh pikiran kita. Harus dirobohkan dan dipatahkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak menawan pikiran-pikiran ini, maka akan menjadi penghalang untuk kita dapat lebih mengenal kepada Allah. Untuk lebih memahami apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, supaya pikiran-pikiran yang menghalangi kita oleh siasat-siasat manusia dan kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia yang menghalangi kita untuk menentang pengenalan akan Allah, itu kita harus tawan dan patahkan. Dan kita mau taklukkan di bawah kaki Kristus. Supaya apa? Supaya kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita mau lebih lagi mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat bersyukur di mana gereja kita, Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi, telah mengadakan pembinaan untuk warga jemaat setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Saya bersyukur bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dengan setia selalu mengambil bagian di dalam pembinaan warga jemaat ini. Ini penting. Mungkin pada saat ini ada yang mempunyai pikiran bahwa saya sibuk, saya tidak ada waktu. Tetapi saya mau katakan, semua kita diberi waktu oleh Tuhan dengan jam yang sama. Tetapi saya mau katakan, apabila ada pikiran-pikiran ini yang menentang kita untuk mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, benar-benar kita harus tawan pikiran ini dan menaklukkannya kepada Kristus. Dengan kita bisa belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, saya katakan, maka kita pun akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Biarlah pada pagi hari ini, di mana dengan kita mau menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan memampukan kita, mengarahkan kita. Pikiran kita akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir dengan benar tentang pengenalan akan Allah. Di mana juga itu akan dapat kita lakukan dengan tegas dalam sikap hidup kita, di mana kita mau memusatkan segala pikiran kita kepada Kristus lebih daripada memikirkan hal-hal yang lain. Saya percaya kalau kita mau mengandalkan kekuatan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengarahkan pikiran kita, mengendalikan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Sehingga kita bisa bersikap dengan tegas. Kita mau mengatakan, kita mau hidup bersama dengan Tuhan dengan memperhatikan segala apa yang Tuhan kehendaki
di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Biar kita mau fokus memikirkan perkara-perkara di surga, bukan di bumi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biarlah kita mau melakukan pembaharuan budi. Melakukan pembaharuan budi kita akan baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun kita masih hidup, masih tinggal di dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tentu dengan pola pikir jangan seperti dunia. Kalau pola pikir seperti dunia pada saat ini, kita akan berpikir yang negatif. Kita akan memikirkan hal-hal yang bukan sepenuhnya datang dari Tuhan. Memang pikiran itu bisa dari diri kita sendiri atau juga dari kuasa si jahat. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Biarlah kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak mau memikirkan pola pikir yang dunia berikan kepada kita. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti pola pikir kita harus berubah. Firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biarlah pola pikir kita, cara pikir kita ini mau diubahkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Sehingga kalau pola pikir kita diubahkan oleh firman Tuhan dan kita mau berubah, ini sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Sehingga cara pikir kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang berdampak sangat besar. Kalau kita memiliki pola pikir bukan dengan seperti dunia ini, tetapi kita mau memiliki pola pikir seturut dengan kehendak Allah, maka pola pikir kita yang sudah berubah, yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus, ini berdampak besar dalam kehidupan kita. Kita dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini bisa kalau terjadi dalam setiap pikiran-pikiran kita seperti ini. Baik kita di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan komunitas kita. Ini berdampak besar dalam kehidupan kita. Terlebih seluruh umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Benar-benar mau hidupnya, pola pikirnya tidak seperti dunia ini. Tetapi seperti Allah, pikiran Kristus yang dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka dunia ini akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Biarlah yang kedua ini, firman Tuhan mengingatkan kita mau berubah, di mana kita mau melakukan pembaharuan budi kita, sehingga cara pikir kita tidak seperti cara pikir dunia yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kita tidak mempunyai semangat untuk menghadapi hidup yang ada di depan kita ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, biarlah kita mau mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari kita baca dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk mengisi pikirannya dengan firman Tuhan, yaitu semua hal yang baik, dan ini sangat penting. Ya, kita diingatkan pada pagi hari ini, biarlah kita mau mengisi pikiran kita dengan hal yang baik dan penting. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apa yang harus diisi dalam pikiran kita? Firman Tuhan di sini dikatakan semua yang benar, tentu adalah semua hal yang benar. Hal yang benar itu adalah hal yang positif, di mana yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang positif. Dengan menjadi pribadi yang positif, kita akan melihat karya Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami hal yang buruk, yang tidak menyenangkan. Dengan memikirkan semua hal yang benar, yaitu hal yang positif, yang dapat menjadikan kita pribadi yang positif, yang mampu melihat karya Tuhan yang indah, sekalipun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kita dapat selalu mendengar kisah Yusuf, di mana Yusuf pada waktu dia berumur 17 tahun, dia mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang buruk. Dia dibuang di sumur, lalu dijual ke Mesir. Di Mesir, dia mendapat kepercayaan karena dia memiliki pikiran yang benar, selalu berpaut kepada Tuhan. Akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara pun dia telah mengartikan mimpi juru minuman dan juru makanan, tetapi tetap dilupakan. Tetapi Tuhan bekerja terus kepada Yusuf, di mana pada akhirnya raja pun bermimpi, di mana Yusuf dapat menerangkan arti mimpi dari Raja Firaun ini. Sehingga ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dia katakan? Bukan kamu yang menyuruh aku ke tempat ini, tetapi Tuhanlah yang membawa aku, supaya tidak terjadi kelaparan bagi saudara-saudaraku dan bangsaku. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kalau kita dapat memikirkan semua hal yang benar, maka kita akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Dan dilanjutkan dikatakan semua yang mulia, berarti semua hal yang mulia. Semua hal yang mulia itu bersumber hanya pada Allah. Pikiran yang mulia hanya bisa dikeluarkan oleh orang-orang yang mengisi hidupnya dan pikirannya oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjadi satu benteng atau kekuatan di dalam dirinya untuk menawan atau membuang semua pikiran-pikiran jahat yang menyesatkan. Firman Tuhan itulah yang akan menjadi kubu benteng kekuatan kita untuk menawan segala pikiran-pikiran yang jahat. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang selalu membawa kita ke tempat yang terang, sehingga dengan berpikir yang mulia, dengan pikiran kita selalu diisi oleh firman Tuhan, maka kita dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang kita isi di dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah oleh firman Tuhan atau oleh dunia ini? Pagi-pagi ketika kita bangun tidur, yang mungkin yang kita prioritaskan lebih dulu, apakah kita langsung mengadakan mesbah doa, membaca firman Tuhan, meminta pada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki pada hari ini untuk hidup kita semua, atau kita langsung membuka handphone kita, mencari berita-berita, yang berita itu saya katakan berita yang tidak menguatkan kita. Mungkin ya pada waktu pandemi ini akan menjadi kita lebih takut dan kita akhirnya selalu khawatir. Untuk itu kita harus
memilihnya dengan bijak. Mari pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, semua hal yang mulia, biarlah yang bersumber dari Allah, itu pun bisa kita terima dengan kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang dilanjutkan adalah semua yang adil. Semua yang adil, semua hal yang adil. Keadilan ini bukan hanya dalam tindakan kita, tetapi juga harus ada di dalam pikiran kita. Karena tindakan keadilan itu akan muncul dari hasil pemikiran kita sendiri. Ya. Dikatakan semua yang adil, kita adil bukan dalam tindakan saja, tetapi pikiran kita pun harus adil. Di mana karena tindakan keadilan itu akan muncul dari hasil pemikiran kita sendiri. Seseorang yang memiliki pemikiran yang adil, ia akan menyangkal pemikirannya sendiri. Dan dia mau mengutamakan pemikiran orang lain, dan dia akan mempertimbangkannya. Sehingga ketika dia mengambil keputusan, itu tanpa keberpihakan kepada siapapun. Dia benar-benar dapat memutuskan dengan adil, karena dia benar-benar memiliki pemikiran yang adil, di mana dia mau menyangkal pemikirannya sendiri, dan dia mau memperhatikan pemikiran orang lain dan mempertimbangkannya. Sehingga dia dapat memutuskan suatu keputusan yang tidak berkepihakan. Ya, biarlah pada pagi hari ini kita selalu juga merenungkan apa yang firman Tuhan katakan pada saat ini. Dan dikatakan semua hal yang suci. Semua hal yang suci adalah semua pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Jadi tidak boleh ada di dalam pikiran kita ini pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, bahkan menajiskan. Biarlah kita memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Sehingga kita mau membuang semua pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, dan pikiran-pikiran yang menajiskan ini. Itu adalah pikiran yang suci. Dan dikatakan lagi semua yang manis, semua hal yang manis. Di mana biarlah kita mau mempunyai pemikiran yang manis. Kita mau memikirkan bagaimana kita dapat melakukan tindakan kita kepada siapapun dengan penuh kasih. Sehingga akan menimbulkan kasih yang dalam kepada saudara-saudara kita. Kalau kita memiliki segala hal yang manis, biarlah di dalam pemikiran kita bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Sehingga kasih itu akan mengalir dengan luar biasa kepada saudara-saudara kita. Jangan memikirkan hal yang orang lain telah lakukan kepada kita, yaitu apabila ada orang lain yang telah menyakiti kita, yang telah membuat kita kecewa, sakit hati, mari biarlah itu jangan kita pikirkan. Karena ini akan menimbulkan kepahitan dalam hidup kita. Kita akan terus benci, terus dendam, dan tidak ada sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah kita mau memikirkan semua hal yang manis, di mana kita mau berpikir bagaimana kita mau melakukan kepada orang lain dengan penuh kasih, sehingga kasih Allah akan mengalir dalam orang itu yang kita kasihi. Itu adalah kita mau selalu memikirkan perkara-perkara yang manis. Dan dilanjutkan, semua hal yang sedap didengar. Semua hal yang sedap didengar adalah tentu semua hal yang layak didengar oleh Allah. Baik melalui lidah dan bibir kita, maupun hati dan pikiran kita. Tidak boleh terlintas kata-kata yang tidak layak didengar oleh Allah. Di mana kita tahu bahwa banyak karena situasi keadaan yang sangat berat, orang mudah melontarkan kata-kata yang tidak layak didengar oleh Allah. Seperti umpatan-umpatan, caci maki, kata-kata yang sia-sia ini sering terjadi.
Biarlah pada pagi hari ini dikatakan semua hal yang sudah didengar, biarlah yang ada di pikiran kita. Kita mau mengatakan semua hal yang layak di hadapan Tuhan. Jangan ada caci maki, jangan ada umpatan, jangan ada kata-kata yang sia yang keluar dari mulut kita, karena itu datangnya dari pikiran kita. Dan yang disebut kebajikan, di mana di sini hal yang disebut kebajikan, biarlah di dalam pikiran kita bagaimana kita dapat berbuat baik. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik atau kebajikan. Kalau kita ada pemikiran seperti ini, ya kita mau isi pikiran kita dengan segala hal yang baik, yaitu kebajikan. Biarlah kita mau pikirkan, bagaimana saya dapat melakukan hal yang baik. Kalau saya tidak melakukannya, maka saya akan kehilangan kesempatan di dalam melakukan kebajikan ini. Biarlah ini menjadi pemikiran kita. Dan dikatakan semua hal yang patut dipuji. Di sini hal yang patut dipuji bukan pemikiran yang mendatangkan pujian bagi diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang hidup, yang baik, dan memberkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi semua hal yang patut dipuji, kita jangan mencari pujian dari orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang sangat memberkati dan menguatkan orang yang mendengarnya. Sehingga itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah semua hal yang telah ditulis ini, biar mengisi pikiran kita. Semua hal yang baik, yang benar dan penting ini, terus-menerus dijadikan kebiasaan kita untuk berpikir. Jangan biarkan sedetik pun pikiran kita diisi oleh hal-hal yang jahat. Maka kita bisa berpikir positif, selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Dan ayat penutup saya berikan, inilah menjadi doa kita di dalam Efesus 4 ayat 23. Sebagai doa kita, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4 ayat 23 ini berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Biarlah kita mau berkomitmen pada pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, kami mau memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Kami mau memikirkan perkara-perkara surgawi tentang kekekalan, di mana tempat tinggal kami itu selama-lamanya bersama dengan Engkau. Bukan perkara di dunia ini yang selalu memberikan kami kabar-kabar, pikiran-pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan sanggup memperbaharui hati dan pikiran kita. Asal kita mau membuka hati kita untuk dipimpin sepenuhnya, diperbaharui sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga kita akan diarahkan pikiran kita dan sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, di mana kita mau menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus, di mana kita dapat menawan segala pikiran yang jahat ini, yang ingin menghalangi kita untuk berpikir benar tentang pengenalan akan Allah dan bertumbuh dalam kerohanian. Lalu kita mau melakukan pembaharuan budi, di mana pola pikir kita yang sudah berubah, yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan, maka pola pikir kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kita mau mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga pikiran kita ini selalu diisi oleh hal-hal yang baik, yang benar, dan penting untuk kita pikirkan. Dan semua ini kalau kita dapat lakukan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita akan menyertai kita semua. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita mau satu di dalam doa untuk firman Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu ini terus Tuhan berkata-kata di dalam hati kami. Karena kami mau memiliki pemikiran yang positif. Biar Roh Kudus Engkau tuntun kami. Engkau arahkan kami Tuhan. Engkau kendalikan pikiran kami. Sehingga kami bisa memiliki pikiran yang sudah dibaharui. Dan sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di mana kami boleh hidup selalu menurut apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Mari Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biar firman-Mu ini benar-benar dapat dipahami dan dimengerti oleh umat-Mu yang mendengarnya saat ini. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat pujian. Ku perlu Yesus. Nanti saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Hendri Kardinata yang akan berdoa syafaat. Ku perlu Yesus. Inilah yang kita perlukan untuk hidup kita. Ku perlu Yesus di setiap waktu. Ku perlu Yesus di siang dan malam. Ku perlu Yesus di senang dan susah. Ku perlu Yesus selamanya. Ku perlu Yesus di setiap waktu. Ku perlu Yesus di siang dan malam. Ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di senang dan susah. Perlu Yesus. Ku perlu Yesus selamanya. Sebelum kita berdoa, perlu saya sampaikan bahwa 3-5 tahun terakhir ini, bahwa dunia ini semakin mengkhawatirkan. Ada begitu banyak berita-berita yang menakutkan dan mengerikan. Dan dunia dilanda dengan sakit penyakit. Dan 3 tahun terakhir ini diserang oleh virus corona. Dan ada banyak begitu sakit penyakit yang harus kita hadapi. Dan bukan hanya sakit penyakit, tapi kita juga menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, kesulitan mendidik anak-anak, kesulitan di dalam segala masalah. Dan kita juga menghadapi dunia yang semakin mencekam, di mana terjadi peperangan di mana-mana. Dan baru-baru terakhir ini kita mendengar Rusia berperang dengan Ukraina. Dan semua ini membuat penduduk dunia sangat menjadi khawatir, termasuk kita orang-orang Kristen, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita sangat bahagia,
Kita sangat bangga, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang besar. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam sakit penyakit, menghadapi virus silih berganti, virus bermutasi, menghadapi kesulitan ekonomi yang membuat banyak orang menjadi miskin, yang membuat orang menjadi jahat, dan ada begitu banyak lagi ketakutan-ketakutan, kejadian-kejadian yang menakutkan. Tapi kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sangat besar, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dan Dialah yang mengendalikan bumi ini. Dialah yang menyertai kita. Jangan kamu takut, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Firman-Nya tidak berubah, firman-Nya akan dinyatakan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Percayalah, Dialah penyembuhmu, Dialah penolongmu. Di dalam kesusahan sudah sangat terbukti, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mengecewakan kita, sekalipun kita sering mengecewakan Dia. Dia Allah yang mampu melakukan apapun yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Percayalah, penolongmu sungguh baik. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Dan saya mau berdoa pertama-tama untuk saudara yang sakit. Mungkin di rumah sakit ataupun di rumah. Saudara yang lemah tubuh, mari bersama-sama dengan saya angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Menandakan engkau berserah, engkau menyerah kepada Tuhan Yesus. Bahwa Dia satu-satunya penyembuh kita. Dia satu-satunya harapan kita. Dia satu-satunya penolong kita. Di dalam segala perkara, Tuhanlah penolong kita. Tuhan Yesus sahabat yang setia. Tidak mungkin Dia meninggalkan engkau dan saya. Tidak dibiarkannya orang benar tergeletak. Tetapi Dia akan mengangkat saudara. Percayalah, Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa atas sakit penyakit, atas kesulitan ekonomimu, atas segala sakit penyakitmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, menandakan mereka percaya dan berserah hanya kepadamu, karena Engkau satu-satunya tabib kami yang heran, dokter di atas segala dokter, segala sakit penyakit, kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar dari tubuh umat-Mu. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami perintahkan Engkau harus keluar dari tubuh anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jadi sembuh, jadi sehat, jadi kuat. Terimalah kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya juga berdoa untuk saudara yang kesulitan ekonomi, yang mungkin belum mendapat pekerjaan. Saudara boleh angkat tangan juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, terutama anak-anak muda yang mereka belum mendapat pekerjaan, yang sulit mendapat pekerjaan karena situasi pandemi ini. Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu, kiranya tangan-Mu menolong anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu memberikan mereka pekerjaan. Bapa, kami percaya semua perusahaan di bumi ini adalah milik-Mu. Kalau kami anak-Mu, tentunya kami boleh mendapatkan pekerjaan di perusahaan-Mu Tuhan yang ada di bumi ini. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas anak-anak-Mu yang belum mendapat pekerjaan. Dan yang sudah mendapat pekerjaan semakin diberkati Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan.
dan tentunya mereka harus mempermuliakan nama-Mu dengan mengembalikan berkat-berkat yang sudah Kau percayakan kepada mereka untuk membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, untuk orang-orang, untuk pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu, GKP Eklesia ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, hamba juga berdoa untuk jemaat GGP di seluruh Indonesia, baik jemaat, para majelis, hamba-hamba Tuhan. Tuhan menolong mereka di mana mereka menghadapi banyak persoalan. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan umat-Mu di daerah-daerah Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, GGP diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat GGP di seluruh Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati tanah air kami, Engkau menjaga melindungi bangsa kami dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya. Engkau memberkati Tuhan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan semua Tuhan segi kehidupan ekonomi Tuhan jalankan, Tuhan perbaiki. Biarlah Indonesia boleh maju dan makmur karena pertolongan Tuhan. Dan Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Yesus kami berdoa terutama untuk Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama jajarannya para menteri sampai ke tingkat RW RT, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga Bapak Jokowi dalam menghadapi COVID, biarlah dia mampu Tuhan untuk membawa jajarannya, untuk membawa bawahannya untuk menghadapi COVID ini dengan baik, agar bangsa dan negara ini boleh dapat Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, selamatkan bangsa dan negara kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Ukraina, Tuhan, di mana anak-anak-Mu mungkin menderita, tapi kuatkan iman mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh punya hati yang mengampuni musuhnya, yang mengampuni bangsa Rusia, sekalipun mereka harus mati, tapi hati mereka tidak mati karena kebencian. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya bangsa Ukraina boleh menjadi anak-Mu, alat-Mu, menjadi saksi-Mu. Mereka tidak marah, mereka tidak membenci musuhnya. Kami berdoa biarlah kasih Allah melimpah atas bangsa Ukraina. Mereka tidak mengutuk, tapi mereka memberkati musuhnya. Sekalipun menyakiti, sekalipun membunuh ayah ibu mereka, tapi mereka memandang Engkau. Karena Engkau juga pernah mati, Engkau pernah dijahati, Engkau pernah dihukum mati, tapi Engkau tetap mengampuni para orang-orang yang menyalibkan Engkau. Dan Engkau berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, tolong mereka, ya Tuhan. Jangan sampai bangsa Ukraina membalas dendam, tapi biarlah bangsa Ukraina tetap tegar menghadapi segala sesuatu. Dan biarlah pengadilan Tuhan yang berjalan atas Rusia. Biarlah bangsa Ukraina menyerahkan hanya kepadamu, bukan kepada kekuatan mereka sendiri. Tapi biarlah mereka tetap percaya dan mengasihi Engkau. Sehingga Tuhan, mereka dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Hamba berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Roh Kudus menolong pemimpin-pemimpin dunia ini untuk mereka punya belas kasihan. Untuk mereka boleh saling mengasihi. Dan biarlah kasih Bapa melimpah atas penduduk dunia ini, terutama atas pemimpin dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang perkasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin.
Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah raya yang diselenggarakan dari Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi secara daring pada tanggal 17 Maret 2022. Kita bersama telah menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Erna Wijaya. Terima kasih untuk pelayanan hambanya. Kiranya Tuhan memberkati dalam segenap pelayanan, kegiatan dan keluarga. Dan berdoa agar firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya ialah persembahan. Saat ini Bapak Ibu Saudara dapat mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan untuk kas gereja ataupun perpuluhan dengan melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Bagi jemaat yang rindu untuk memberkati jemaat yang terdampak oleh pandemi COVID, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening yang telah disebutkan tadi. Saudara juga dapat menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan, serta sembako, dan lainnya. Saudara bisa menghubungi Bapak Willy Filipus atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian atas partisipasinya untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu sebagai berikut. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Demikian juga hari Minggu ini, 17 Maret, pukul 1 siang, diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh pendeta muda Harif Jafari. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga, 17 Maret, pada waktu yang sama, pukul 1 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh pendeta pembantu Yeni Polii. Para remaja agar dapat bergabung dalam ibadah ini dengan menggunakan Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 22 Maret pukul 1 siang akan dilayani oleh pendeta Yola Pinaria. Ibadah wanita ini diadakan juga atau disampaikan melalui aplikasi Zoom. Ibadah pria pada hari Rabu tanggal 23 Maret pukul 18.30 akan dilayani oleh Saudara Gerard Pangke. Silakan Bapak-Bapak dan Saudara bergabung dalam persekutuan atau ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 24 Maret mulai pukul 19 akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi STH. Jemaat sekalian agar dapat bergabung di aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat 25 Maret, persekutuan doa umum mulai pukul 18 akan dilayani oleh pendeta muda Debbie Awui. Marilah kita semua tetap bersekutu dan berdoa bersama yang diadakan melalui Zoom. Saudara, minggu depan tanggal 27 Maret 2022 pukul 9 pagi adalah saatnya kita mengadakan ibadah raya. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta Samuel Pristiwantoro. Ibadah minggu ini dapat kita ikuti di aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah saudara warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih.
Kiranya jemaat sekalian tetap sehat jasmani dan rohani, tetap setia bersekutu, dan selalu semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita akan akhiri ibadah hari ini. Puji Tuhan kita masih bisa mengikuti, dan juga biar kiranya jemaat sekalian tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Kita angkat pujian, aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Doa penutup dan berkat oleh Bapak Gembala. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, bahwa saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, maka kuasa kehadiran-Mu hadir di tengah-tengah pujian, hadir di tengah-tengah penyembahan, hadir ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ajaib dalam setiap sisi kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata, kami mampu. Semua karena Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang terjadi, yang sedang engkau alami saat ini. Sehingga engkau dapat berkata, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.